Gunung Kidul itu menikmati peningkatan wisatawan luar biasa. Karena itu kemudian dengan kita mencoba mempush ini, mudah-mudahan akan muncul investor-investor untuk membangun resort, hotel dan sebagainya. Yang nanti saya kira akan menjadi ikonnya Gunung Kidul. Ya, oke. Dengan saya bikin di pantai ini, saya harap tamu itu bisa memperpanjang waktu tinggalnya di Jogja, kurang lebih seperti itu. Kontribusi yang konkret dari alumni SMA Kolese de Brito terhadap pemikiran mengenai bagaimana mengembangkan pariwisata di Gunung Kidul. Saya kira ini merupakan satu kontribusi yang cukup signifikan dari yang bisa kita lakukan. Ini akan sangat baik bahwa kita berinisiatif untuk menggalang kepedulian. Ada satu daerah yang selama ini dianggap miskin, Gunung Kidul, tetapi punya potensi pariwisata yang sangat hebat. Nah, ini perlu diekspos, ya, tidak hanya secara parsial, ya, tetapi secara agregatif dan secara nasional kita angkat isu ini ke tingkat nasional. Harapan saya bagaimana bagi bapak-bapak dan ibu yang akan investasi, lebih dulu berkoordinasi dengan kami, supaya jangan sampai nanti peruntukan tanahnya bukan digunakan untuk tempat usaha yang lain. Kami dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diamanahi untuk mendukung sektor-sektor unggulan ke depan ini, pembangunan ini, salah satunya adalah sektor pariwisata. Kita sekarang ini kan masuk dalam era kompetisi, ya. Jadi dalam segala hal, mungkin dari antar kabupaten berkompetisi, antar provinsi berkompetisi, antar negara berkompetisi. Jadi walaupun ada ASEAN Summit, ada G20, para pemimpinnya gandengan tangan erat, dalam hatinya persaingan semua itu. Saling bersaing untuk menarik investasi dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Kita lihat bahwasanya pengembangan destinasi wisata itu menjadi suatu pemikiran yang serius. Maka kita memang harus melakukan suatu upaya yang luar biasa berkaitan dengan aksesibilitas. Transportasi ya memang merupakan suatu akan berdampak langsung pada berbagai hal, tapi memang bagi Pemda, Bu, bila ada wisata maka Gunung Kidul tanpa melakukan apa-apa, tanpa investasi apa-apa, dengan serta-merta devisa, dana itu akan masuk sendiri ke perusahaan, ke Pemda. Visi saya yaitu akan mewujudkan Kabupaten Gunung Kidul menjadi tujuan pariwisata yang terkemuka dan berbudaya. Ini sebetulnya saya sudah mengetahui bahwa panjenengan semua itu sudah ada yang berkeinginan untuk menginvestasikan di Kabupaten Gunung Kidul dan sudah punya tanah. Tapi walaupun tanah itu tersembunyi di Kabupaten Gunung Kidul. Tapi sekarang ini belum ada yang beraksi. Kita harapkan nanti ada pionir-pionir yang datang di Kabupaten Gunung Kidul, tetapi jangan melupakan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Masyarakat harus dilibatkan dan masyarakat harus sejahtera.
juga realitas dari para pengusaha sendiri. Karena para pengusaha itu kan tidak bisa kita arahkan, harus begini, harus begini, harus begini, kan? Tapi mereka yang menentukannya sendiri, kan? Nah, di situ sebetulnya dengan otonomi daerah diperlukan seorang kepala daerah yang juga bisa berfungsi jadi CEO. Kalau enggak, bisa sebetulnya. Karena yang dimaksud kompetisi tadi, ya kan, antar kabupaten di satu provinsi, apalagi juga antar provinsi sendiri, ya kan, itu. Kalau pada aspek teknis investasi, problem yang terbesar sebetulnya hanya masalah tanah. Itu aja dimanapun seperti itu, ya kan, yang harga tanah yang tidak bisa dikendalikan, itu masalahnya.